siang belum? Tapi tetap semangat ya, semangat semuanya. Baiklah, kita akan segera memulai acara untuk sesi kedua ini. Tapi sebelumnya mohon ibu-ibu untuk tertib ya, karena biar lebih khusyuk kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Koh Dennis Lim. Siapa yang sudah tidak sabar nih? Yang di belakang boleh merapat ke depannya Ibu ya. Panitia udah. Yang di samping kiri kanan masih ada yang baru masuk, silakan, selamat datang. Halo guys, banyak banget jamaahnya guys. Ini kita lagi menunggu tausiah dari Ustadz Dennis. Aku lagi di belakang layar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini untuk mengikuti kajian akbar bersama Koh Dennis Lim yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dengan tema membangun semangat hidup dalam Islam. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua adalah termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kajian akbar untuk sesi kedua ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan dari GM Dede Hong Kong. Yang keempat, kajian akbar bersama Ustadz Koh Dennis Lim dengan tema membangun semangat hidup dalam Islam. Selanjutnya, sesi tanya jawab, kemudian pembacaan doa oleh Al-Ustadz Abdullah Rahman Soleh, dan penutup. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita membuka acara sesi kedua ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Selanjutnya, tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Zuriyah Thayyibah
dan sari tilawah oleh Ibu Siti Muslihah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-tahhar ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan salawat dari FKMPU. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada waktu ya bersama-sama ya. Mudah-mudahan ikhtifilah semua yang hadir di sini pecinta sholawat untuk mendambakan syafaatnya Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi sallu alaihi. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana
Sayyidina Muhammad. Wal kullu lana awhal Islam lana dina wa jami'ul kauni lana watana tauhidullahi lana nurun atadana ruha lahu sakana huwa awwalu baiti nahfaduhu bihayati ruhi wa yahfaduna ad-dinu lana wal haqqu lana Allah wal adalu lana wal kullu lana awhal Islam lana dina wa jami'ul kauni lana watana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Kami persilakan Al-Ustaz Fajar Sofari Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah. Udah saya ngertinya bahasa Jawa itu doang, Bu. Pripun kabar? Selebihnya gak ngerti. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati, narasumber kita pada siang hari ini yang sudah ditunggu-tunggu selama berbulan-bulan, alhamdulillah sudah datang dengan keadaan sempurna, sehat walafiat, berkah doa dari ibu-ibu semua. Masya Allah, udah menanti lama. Dari kapan Bu ini nantinya? Dari bulan Januari, Masya Allah, Januari tahun 1900. Oh bukan, 2024. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang kami hormati Ustadz Kohdin Islim beserta rombongan dari Bogor. Kemudian Ustadz Abdullah Rahman Soleh jauh-jauh dari Alor, Nusa Tenggara Timur, datang ke sini juga mendampingi Kohdinis. Kemudian rekan-rekan panitia dan volunteer Dompet Duafa serta ibu-ibu, dan tidak lupa juga MC kondang kita Pak Abi, Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu sekalian pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini, dalam kondisi yang insya Allah semuanya saum. Saum ya Bu ya, semuanya. Karena kayaknya belum ada yang makan siang. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, di majelis ilmu ini, dan di tempat yang mulia, Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah, dari mana lagi nih,
dari ujung Hongkong sampai ujung Hongkong diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, keluarga kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, qudwah hasanah kita. Alhamdulillah tadi sudah dimulai dengan membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Kurang berkah apa lagi, Bu? Pastinya Allah akan menurunkan malaikat rahmatnya kepada kita semua. Mau malaikat rahmat atau mau malaikat Israel, Bu? Malaikat rahmat. Insya Allah Allah turunkan malaikat rahmatnya untuk mencatat semua kebaikan kita dari yang kecil sampai yang besar. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang pertama kali ketemu saya, izinkan saya Fajar Sofali Nugraha selaku amanah baru GM Dompet Duafa Hongkong melanjutkan estafet kebaikannya Ustadz Imam Baihaqi yang sebelumnya. Jadi mohon doanya nanti, dan kalau ketemu di jalan monggo ibu disapa. Jadi kalau ketemu di jalan silahkan disapa. Kalau saya nggak nongol berarti nggak kedengeran. Itu aja. Saya sampaikan di awal. Masya Allah. Alhamdulillah, kita persilakan Pak Denis Lim. Silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kurang kencang ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masya Allah. Ini HP-nya udah dicas 100% ini. Sebelum kesini, Kok Denis, HP-nya udah dicas 100%. Jangan sampai di momen ini HP-nya lobet. Makanya saya lihat bukan kepalanya yang tinggi, tapi HP-nya yang tinggi semua. Begini semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya nanti bisa disapa ya Bu Kok Denisnya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Kok Denis sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin sedikit memaparkan programnya Dompet Duafa di Hongkong, salah satu cabang Dompet Duafa di luar negeri yang tertua. Di tahun 2005 cabang luar negerinya sudah berdiri di Hongkong. Masya Allah. Ya silakan ibu. Nah ini Kok Denis yang biasa ketemunya mungkin dilihatnya di Instagram, di Facebook, ini ketemu langsung, alhamdulillah. Nah, Dompet Duafa memiliki 3 program unggulan. Yang pertama sosial, yang kedua dakwah, yang ketiga itu pelatihan-pelatihan. Sosialnya kami ada shelter, dakwahnya kami mendatangkan ustadz, kemudian juga ada klinik Quran di hari Sabtu dan Ahad dan hari Jumat. Kemudian ada program yang mendampingi teman-teman yang ada di sini jika ada kesulitan dan masalah. Nah, kemudian ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti setelah ini mungkin udah nggak sabar semuanya mendengarkan kajian dari Kok Denis Lim. Nah, insya Allah kita dan saya pribadi pertama terima kasih kepada Kok Denis dan rombongan, kemudian ibu-ibu sekalian yang mendendangkan sholawat, kemudian para volunteer, terima kasih. Dan ibu-ibu sekalian, saya selaku Dompet Duafa Hongkong, kami selaku dari Dompet Duafa Hongkong berterima kasih atas kedatangannya, dan kami memohon maaf atas segala salah dan hilaf kami. Selanjutnya insya Allah kita sama-sama akan mendengarkan kajian dari Kok Denis Lim. Tapi sebelum itu kami memohon untuk tenang semuanya. Karena kalau semuanya ngomong nggak kedengeran nanti ilmu yang diberikan oleh Kok Denis. Siap ibu-ibu untuk tenang? Siap. Siap insya Allah? Insya Allah siap. Sampai jam 12 malam? Siap. Nah, disuruh pulang gitu. Kalau ibu-ibunya siap sampai jam 12 malam. Kalau saya mau Kok Denis pulang. Ya, baik, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Kita saksikan, kita dengarkan baik-baik petuah-petuah ilmu yang diberikan oleh Kok Denis Lim.
Terima kasih, al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fajar Sobari Nugraha selaku GM Dompet Duafa Hong Kong. Selanjutnya apa nih selanjutnya? Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Koh Denis Lim. Tapi sebelumnya kita tertib ya teman-teman ya, jaga pandangan. Pandangan Luhut. Karena kita akan mendengarkan tausiah, bukan menonton drama Korea. Baiklah, kita persilakan Al-Ustadz Koh Denis Lim menyampaikan kajian dengan tema membangun semangat hidup dalam Islam. Kami persilakan. Nur HP ini ya, Masya Allah. Ya Allah. Ketutupan HP, Rek. Bismillah. Kiri, kanan. Ini sama yang tadi pagi ya? Iya, sama. Yang kanan ya. Kedengeran nggak sampai belakang? Tidak. Dengar. Apa? Maju kemana? Ada jurang dan ya istilah. Jadi nggak ngajinya? Duh, si kalem atuh ya. Saya pecinya ketinggalan, nggak apa-apa kayak begitu. Lali, kelalen. Sudah, kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa narzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmatnya kita diizinkan berkumpul di sini. Insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Sehat ya badannya ya. Alhamdulillah. Dompet gimana dompet? Alhamdulillah. Hatinya gimana hati? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Amin. Salam takzim kami wabil khusus siapapun yang menjadi wasilah diadakan majelis ini, Dompet Duafa, Ustadz Fajar, Ustadz Rahman, beserta para bunda-bunda luar biasa, para Sri Kandi istilahnya ya. Alhamdulillah.
Pertanyaan saya masih sama, ini laki-lakinya pada kemana? Sendirian. Tunggu. Tadi masih ada garis tengahnya, ini udah nggak ada. Masya Allah. Siang lebih banyak. Oh, berapa orang ini? Terus yang udah datang tapi kehalangan tiang ini gimana ceritanya? Nggak apa-apa ya. Kalau niatnya ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicara nggak jadi datang, kan tetap jadi pahala, betul? Betul. Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak selfie nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang lain, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi mohon doanya ya. Bisa jadi yang duduk mendengarkan jauh lebih mulia daripada yang berbicara. Amin. Bicara salah ngomong diikutin orang kan bahaya ya. Kalau duduk dengerin salah bisa jadi masih terampuni karena belum tahu mungkin kalau itu sebuah kesalahan ya. Ngomong udah tahu itu salah dilakuin lebih bahaya ya. Oh kalau gitu kita nggak usah ngaji kok biar nggak banyak tahu, itu juga nggak boleh ya. Karena talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin al muslimat. Jadi wajib menuntut ilmu. Dan keutamaan ilmu itu, contoh 2 orang sholat waktunya sama-sama 5 menit. Tapi yang satu ngerti fikihnya, arti bacaannya, dimaknai, dijiwai. Yang satu sekedar hafal di bibir, di lisan, tapi nggak ngerti sama sekali artinya. Tapi pilih warna wajib yang paling marjun di wadi cepat ya. Apa ya? Tapi tidak paham, itu pahalanya beda demi Allah. Jauh berkali-kali lipat lebih banyak yang ada ilmunya. Makanya sampai ada riwayat dari ulama-ulama salafus saleh terdahulu, wafatnya satu orang ahli ilmu lebih merugikan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ya. Ada ibadah bener, tapi nggak tahu tuh sholatnya tujuannya apa. Yang penting badan gerak aja udah gitu. Ya. Tapi kalau ada ilmu, jadi cahaya, masya Allah. Ya. Nggak cuma bisa jadi penunjuk diri, tapi juga penunjuk bagi orang lain. Alhamdulillah. Pas saya bilang cahaya, pintu kebuka, cahaya terang. Ya, alhamdulillah. Baik, masya Allah. Judulnya membangun semangat hidup dalam Islam. Ini semangat semuanya? Semangat. Karena sudah semangat, kita tutup kajian ini dengan kan, biar semangat udah hatu ya. Maunya apa sih ibu teh? Ibu apa mbak ini? Kita survei lagi. Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Bagaimana ini? Gak apa, karena saya nyebutnya jomblo, jadi yang janda juga boleh angkat tangan. Ya. Semoga jodohnya soleh ya. Amin. Rumusnya sama, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Amin. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Amin. Ya. Cuman gimana ini? Tapi salah satu ciri akhir zaman memang begitu ya. Kalau sekarang sensus penduduk di Indonesia wanita baru 4 kali lipat dari laki-laki, nanti akan ada hari di mana wanita 50 kali lipat lebih banyak dari laki-laki. Jadi 50 kali lahiran, 50 orang berbeda, nggak ada kaitan keluarga, tapi yang lahir perempuannya 50, laki-lakinya 1. Coba ya, udah mah laki-lakinya sedikit, sukanya ke laki-laki lagi. Jadi
Makanya kan aduh ya makin merana kalian. Ngeri. Ngeri. Tapi alhamdulillah syarat ke surga nggak harus punya suami ya. Ya, yang udah punya suami gimana kok? Nggak usah dipisahin ya. Tinggal yang penting jadi amal aja ya. Sama-sama bertakwa, bismillah, insya Allah. Baik, yang dari Jawa angkat tangan. Ini nyari semua. Sebentar, berarti. Yang Sumatera, oh ada yang Sumatera. Sulawesi. Wah, Sofia, Sulawesi, masya Allah. Ya, anu teteh-teteh Bandung mana? Ya, Jawa Barat. Wah, tetap ya yang dari Jawa lebih banyak. Ya, saya pakai bahasa Jawa aja. Ojo lah. Ya. Apa mana? NTB Lombok. Masya Allah. Ada yang dari Bima ada. Oh, Bima, Masya Allah. Ya tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ya, tenang aja. Sudah jadi ngaji gak ini teh? Baik, istilah. Karena tadi ada yang udah sebagian ikut dari awal, saya ganti aja topiknya, digocek ke saya ya. Ya, karena intinya sih sama sih. Semuanya tuh tujuannya satu. Jadi tambah dekat sama Allah ya. Karena segala hal itu baru jadi kebaikan. Kapan jadi kebaikan? Tadi dong. Kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Contoh, kerjaan apa yang paling baik? Apakah yang paling banyak fasilitas dan besar gajinya? Belum tentu. Tapi yang dengan kerjaan tersebut, ya dia tambah dekat sama Allah. Ya, kalau gajinya banyak, fasilitas banyak, tapi gara-gara itu jadi lalai, demi Allah pekerjaan itu musibah. Ya, sama, semuanya kayak gitu. Mau bisnis, mau sahabat, mau tindakan apapun sederhana. Ya, maka segala hal itu baru sebetulnya jadi ujian, belum jadi nikmat atau musibah. Kalau pengen bahas terkait apa bedanya dulu antara azab, ujian, nikmat, musibah. Karena kalau kita nggak hafal, nggak paham, ini kita nggak ngerti nih. Ini tuh kepahitan ini tuh apa ya, azab atau ujian? Nah kalau kita nggak tahu itu azab atau ujian, kita bingung jadi ntar mesti ngapain. Ya, kita bahas satu-satu. Kita awali dari yang tidak enak dulu. Kepahitan apapun itu, ujung-ujungnya sama dalam Islam, cuman dua. Kepahitan apapun ya, baik yang nangis diputusin pacar, baik yang kerjaannya bermasalah, baik yang ada masalah di rumah tangganya, apapun itu, sampai kesandung kulitnya, nendang batu, nendang kursi, atau di rumah sakit lagi diopname, sama aja. Semua kepahitan ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Ulangi, kalau tidak menggugurkan dosa, pasti udah cuma dua itu. Dan demi Allah kita butuh dua-duanya buat ke surga. Ya. Maka apa bedanya azab sama ujian? Azab itu diundang oleh dosa. Ya. Untuk jadi ya tadi penggugur yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, kok berarti Allah benci ya? Makanya ngehukum saya. Bukan. Karena dalam Islam hukuman itu sama seperti obat. Ya. Kalau tepat dia nyembuhin, kebanyakan bisa melalaikan, bisa overdosis istilahnya. Kalau kurang nggak sembuh-sembuh. Dan Allah paling tahu takarannya seperti apa. Ya. Dan jadi pertolongan untuk lumayan tergugurkan dosa-dosanya. Punten ya, dulu ada koruptor ceritanya, korupsi 10 orang, ditangkap 1, marah dia, kemana teman saya yang 9 kok nggak ditangkap? Setelah 4 tahun di penjara,
Baru akhirnya malah berkata, alhamdulillah saya yang ditangkap. Beneran. Karena gara-gara ditangkap saya jadi nggak bisa korupsi lagi. Berarti berhenti dong dosanya. Coba masih di luar, masih sehat, masih punya posisi, ya. Dan gara-gara ditangkap nggak ada kegiatan kecuali bersih-bersih sama ngaji, ya udah nggak ada lagi. Gara-gara itu jadi kenal Allah. Coba bayangin, katanya kalau saya masih bebas terus sampai meninggal tetap berhasil korupsi tanpa pernah gagal. Repot sekali di alam setelah kematian, ya. Jadi dia sadar bahwa itu pertolongan. Kalau kita nggak suka, sederhana, ya kitanya yang terlalu cinta sama dunianya, betul? Kan kayak contoh ya, ada orang ngoleksi buku komik 8 lemari, hilang 1 komiknya, nangis tuh ngejerit-jerit, guling-guling di pasir kayak tempura, ya. Ada orang yang lain punya komik 8 lemari juga, tapi warisan dari pamannya. Hilang 2 lemari, bodoh amat, emang hobinya main bola, nggak suka baca. Sama kan kejadiannya? Kenapa beda hasilnya? Ya, tergantung ilahnya apa, ya. Yang ada di hatinya apa. Ya, kadang ngelihat orang gampang sedih itu sederhana, di hatinya belum Allah, udah gitu aja. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Quran surat 13 ayat 28. Ya. Quran surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Hati lagi gak enak, sederhana, pasti lagi gak ingat Allah. Mungkin ingat cicilan, ya, ya macam-macam kan. Coba. Dan macam. Kalau lagi ingat Allah, ya, kalau udah hubungannya ke Allah kan nggak nemu kerugian. Kepahitan bisa jadi jalan tambah dekat ke surga. Ya. Kasih yang enak, dia ingat Allah, disyukurin, syukur itu nambahin nikmat. Gak ketemu kerugian, ya. Karena kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas kehilangan duit nangis, ya berarti sederhana. Di hatinya berarti ilahnya duit. Ketinggalan dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila misalnya, ya, ya sederhana, ya. Berarti di hatinya jabatannya itu, ya. Nah, jadi kalau yang tenang digampangnya sambungin dulu ke Allah, ya. Oh, tapi perih kok masalahnya. Masa saya tidak boleh bersedih, menangis? Oh boleh, ya. Tapi sedih, nangis juga ada 2. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda. Nah, kan? Kalau nangisin masalah, contoh, kenapa kamu pemuda diputusin pacar nangis? Oh gitu. Nah, oh enggak. Insyaallah. Kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya, karena 1 jam sebelum diputusin, saya beliin pacar saya sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Tekor. Gak usah menjiwai gitu ya. Insya Allah. Yang satu lagi juga nangis, tapi ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Iya, karena ketika aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Gaya. Nah, Insya Allah. Jangankan cinta si dia, satu dunia cinta ke kita. Bahkan gak cuma cinta, mereka rapat, mereka bikin grup WA satu dunia. Yang gak ada di grup itu cuma kita doang. Terus mereka nge-zoom bareng, bersepakat selamatin si Koko ke surga, yuk. Terus kata yang punya surganya, saya gak boleh masuk situ, tetap cilaka. Bisa apa manusia? Terus kita meletakkan kebahagiaan kita di perasaannya makhluk, cintanya makhluk, rugi. Tenang aja, itu gak usah dicolek-colek terus aja. Nah, beneran rugi, jangan. Surga kita bukan di mulut orang, bukan di kelakuan orang, ya. Rugi jangan, ya. Lalu kalau sampai jadi keperihan penggunaan dosa, udah sederhana, itu bisa jadi Allah tolong, lumayan ya. Kita mah kadang kalau mau jujur ke surga pengen,
Angkat tangan yang pengen. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap ke surganya sekarang? Clean flan ya. Alhamdulillah. Siap ya. Aminin jangan. Tadi lampu tiba-tiba jatuh. Enggak lah ya. Yang penting husnul khotimah itu. Husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda nggak? Matinya karena apa kok? Covid. Aduh kasihan. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Masya Allah. Mantap. Bandingin kok dia meninggalnya di masjid. Wih, Insya Allah. Lagi ngapain? Nyolong speaker ketiduran. Kan gak jadi keren ya. Udah sederhana ya. Dan jangan panik gelis. Nggak ada kerugian istilah. Tadi Isko cerita kambing, mau tahu cerita kambing? Jadi ini penelitiannya dokter sebetulnya. Nama dokternya Ibnu Sina ya, dokter Islam. Nangkap kambing 2, terus yang satu dikurung, dikandangin, ditaruhnya udah bebas aja di alam, ngelihat gunung, sungai dan lain-lain udah. Yang satu lagi dikurung juga, dipisah tapi di sebelah kurungannya ada serigala ya. Meskipun sama-sama kekurung, jadi nggak bisa dicakar, nggak bisa digigit ya. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, yang di tetanggaan sama serigala meninggal kambingnya ya. Yang satu lagi sehat, yang nggak ketemu serigala. Maka dari situ beliau berkesimpulan, penyakit yang lebih mematikan daripada ya kanker, tumor, jantung dan yang lain-lain adalah itu ya, perasaan ketakutan, gelisah, panik. Kalau zaman sekarang orang nyebutnya insecure. Lebay ngomongnya ya. Nanti kalau zikir pagi petang kan ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi sama hazan sama artinya kalau mau di secara bahasa, sama-sama gelisah, khawatir. Tapi bedanya yang satu itu adalah ketakutan tentang yang sedang terjadi. Yang satu lagi adalah takut tentang yang belum terjadi. Sungguh rugi kalau kita udah takut duluan, tapi ternyata yang kita takuti nggak kejadian ternyata. Secara statistik, kata psikolog ini mah ya, dari 100% hal yang kita khawatirkan, yang kejadian cuma 15%. Tapi yang 15% itu tetap kalau yang dipikirin masalahnya aja bukan Allahnya, tetap masih bisa menyiksa ya. Ada ini orang ceritanya dikasih emas, peti emas sama raja. Rakyat, petani gitu ya, ceriang gembira, raja teh ngeliatin, oh senang dia meskipun bukan seorang raja, hanya petani kata rajanya. Kata penasehatnya, bos mau lihat gak? Dia bisa jadi sedih loh. Gimana caranya? Dikasih paket kotak berisi tulisan 100 keping emas. Tapi jangan isi 100, 99 aja. Ya, kasih, senang, wah aku dapat 100 keping emas dari raja. Begitu nyampe rumah dihitung, kok cuma 99? Disusurin ke sawah, ke jalan, orang ditanyain, Pak lihat keping emas gak jatuh? Enggak tuh, enggak udah. Besoknya berangkat bertani, murung, bete gitu mukanya, ya galau. Raja bingung, kemarin gak punya emas dia, bahagia. Sekarang dikasih 99 keping emas, bete dia. Kenapa? Dia sibuk mencari yang tidak ada. Laki-laki banyak yang gak balas WA, cuma 1, galau. Dibilangnya sibuk, enggak ada yang sibuk beneran. Gini ya, contoh ya, sama kayak syarat ngapalin Quran tuh cuma 1, mau.
Apa buktinya benar-benar mau? Karena banyak yang bilang mau tapi tidak benar-benar mau. Kalau mau pasti jadi prioritas. Contoh, nunggu Uber di depan mall. Kita pasti sambil nunggu Uber, yang ngubungin kita kan di handphone banyak. Grup gibah, grup macam-macam ya. Udah gitu, yang pertama kali dibuka atau diangkat pasti dari si mamang Uber. Ya. Karena nggak mungkin mesennya Senin dibalasnya Kamis, ya nggak pulang-pulang. Kenapa yang dibuka duluan? Ya lagi jadi prioritas, penting. Kalau kalian ngomongin orang nggak dibalas-balas, punten lah, bukan sibuk, cuman kamu belum jadi prioritas. Biasa aja blok. Ya. Udah tenang aja. Allah lagi mempersiapkan yang terbaik, tenang aja. Udah, kamu tuh berharga, kamu berharga. Makanya disiapin yang terbaik, udah tenang aja, ya. Gitu ya. Jadi jangan alergi sama yang pahit-pahit ya. Justru yang lebih baik buat kesehatan kita apa? Jamu atau makan gula tiap hari. Jamu pahit nggak? Pahit. Ya. Iya, gula. Coba makan gula, permen, es krim, coklat tiap hari. Oh, bahaya itu. Ya. Bahaya. Kok sebelum jadi penyakit, badan mulai tidak elok dulu. Ya. Mulai megar ya. Ya. Ya, seperti itu. Jangan alergi. Jangan alergi sama yang gak enak. Contoh ya. Saya Isal tanya, pandemi kemarin bahaya gak? Bahaya. Musibah gak? Tapi ada orang kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Dari asetnya sekian banyak semua dijual-jualin, tinggal 100 juta dari sekian banyak. Udah mau bangkrut, besoknya lockdown, ya, nggak boleh kemana-mana. Wah, orang ngerasa wah dia tambah sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi pikirannya bagus. Ini orang kan ada kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Orang banyak kesulitan, saya tinggal sediain yang mereka butuhkan. Ini bisa jadi kemudahan buat saya. Dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe 6 bulan 100 jutanya udah jadi 800 juta. Kisah nyata ini, ya. Coba ya. Atau apalagi, ada orang kalau di Indo ya, tinggalnya di dalam gang, nggak punya motor, angkot nggak lewat depan rumah, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Masalah. Terus ada lagi orang punya motor tapi nganggur, ya. Jadi masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Apa namanya? Micet. Bukan. Apa? Emang tahunya apa sih? Tantan, Tinder. Ya. Ya kan banyak survei ke pemuda, ya. Maksudnya ojek online, ya. Asal jangan dipakai chattingan buat yang enggak, ya. Insyaallah. Na'udzubillah. Kalau si penemu aplikasinya minimal lebih sukses dari orang, wajar karena dia beresin masalah orang. Jangan alergi sama masalah, ya. Tenang aja. Apakah orang tidur-tiduran, gak mau ngapa-ngapain, tahu-tahu ada yang ke rumah nganterin piala, selamat kamu juara sepak bola, ngaco tuh. Kapan saya lombanya? Ya kan pemain bola kayak siapa ya, Cristiano Ronaldo misalkan, Messi, kan latihannya lebih berat daripada orang-orang, ya. Seperti itu, ya. Jadi itu kalau azab ya, yang pertama. Kalau ujian, ya tadi, kan tadi satu buat gugurin dosa, yang kedua untuk meninggikan derajat. Nah kalau ujian itu buat ninggiin derajat, ya. Kok gimana membedakan kepahitan yang sedang saya alami ini azab atau ujian sih? Gimana bedainnya? Kalau azab biasanya perih banget, ya. Kayak tadi yang punten ya, kan dalam Islam pacaran nggak boleh, diputusin pacar sedih itu wajar, karena
dia lebih sibuk mikirin makhluk daripada pencipta makhluknya. Acaranya nelpon tengah malam, berangkat dia hujan-hujanan. Giliran Allah memanggil hayya 'alal falah, mari kita mencapai kemenangan, dia biasa aja. Ya. Tuh tidur bablas, nah, ya. Maka untuk menggugurkan